minta solusi kepada sahabat Abu Hurairah. Tapi Abu Hurairah memutuskan memberi fatwa bahwasanya taubatnya tidak diampuni, tidak ada taubat bagi seorang perempuan yang berzina dan membunuh anak hasilnya. Maka begitu akhirnya si perempuan menangis sejadi-jadinya sehingga sampai pingsan. Itu pingsan ditinggalkan wama itu Abu Hurairah merintahkan. Di saat perjalanan menuju rumahnya, Abu Hurairah tersadar bahwasanya yang berhak memberi keputusan, memberikan fatwa itu adalah baginda Nabi, karena beliau masih berada di tengah-tengah kita, kata Abu Hurairah. Maka dengan penyesalan yang sangat juga Abu Hurairah menyesal telah memberikan fatwa yang belum pasti, karena dia tidak berhak memberi fatwa. Menyesal akhirnya pagi-pagi setelah subuh mendatangi baginda Nabi melaporkan kejadian yang dialami perempuan pendosa tadi dan juga kejadian yang dialami Abu Hurairah langsung memberikan fatwa. Maka baginda juga marah kepada Abu Hurairah. Kemarin Abu Hurairah diingatkan oleh baginda, alaqta wa aqlaqta, kamu rusak Abu Hurairah dan juga merusak dan merusak. Tidak sepantasnya memberi fatwa kok ngasih fatwa kepada orang. Aina kunta ya Abu Hurairah, nah kamu itu di mana wahai Abu Hurairah? An hadhihi ayat walladzina la yad'una ma'allah ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allahu illa bil haqq wa la yaznuna al-ayat. Artinya sampai-sampai baginda Nabi berkata, aina kunta ya Abu Hurairah, wahai Hurairah, Abu Hurairah, kamu itu di mana? Kayaknya setiap majelis taklim datang majelis taklim jamaah tak ketinggalan. Kok memberi fatwa asal-asalan, kok menghukumi orang tak pikir-pikir. Bahasa kita seperti itu. Apakah kamu tidak tahu bahwasanya Allah mengingatkan kepada orang-orang yang mau bertobat, yaitu walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar, orang yang mau bertobat
dia tidak ada niatan baik, mestinya dia tidak datangi menyekat Abu Hurairah, sudah bangun aja, cuek aja. Tapi kalau dia mendatangi Abu Hurairah, tentunya dia adalah orang yang baik, mau kembali ke jalan Allah. Maka itu tadi, jadi Abu Hurairah tidak melihat kalau dia orang mukminah, muslimah, langsung diputus. Akhirnya didatangi oleh baginda, diberitahu ayat tersebut. Wa ana abdu fi sikatil Madinah wa aqulu man yadulluni ala imra'atin istafatatni al-bari'ah di kada wa kada. Setelah diberikan nasihat oleh baginda Nabi, kalau Abu Hurairah kamu keliru, kamu salah memutuskan orang, tidak ada solusinya, malah membuat orang putus asa. Sudah siap di jalanan, pingsan, ditinggal lagi. Akhirnya Abu Hurairah menyesal, dicari itu orang perempuan. Kata Abu Hurairah, saya berlari menelusuri jalan-jalan kecil di kota Madinah, di mana aku bertemu orang tersebut. Jadi Abu Hurairah menyesal menelusuri di gang-gang tersebut sampai bertanya kepada orang yang ditemui, siapa saja waktu menyaduluni, kalau bahasa kita tolong, siapa saja yang menemukan perempuan kemarin yang telah aku berikan fatwa yang salah di malam-malam kemarin, waktu malam kemarin, tolong kasih tahu aku, kata Abu Hurairah. Jadi di setiap gang, dari Gang Rajawali, Gang Lang, Gang Tipi, terus ditelusuri, cari terus sambil teriak keras, artinya suaranya keras. Barang siapa yang menemukan atau tahu orang perempuan yang waktu malam-malam kemarin aku berikan fatwa, aku yang salah, tolong kasih tahu aku gimana orangnya. Terus ngomongnya itu terus sambil jalan lagi, menunjukkan penyesalannya Abu Hurairah. Wasibayanu yaquluna junna Abu Hurairah. Sampai tingkahnya atau perbuatannya Abu Hurairah yang seperti itu sama anak-anak, dikira anak-anak mengatakan bahwa jadi Abu Hurairah sudah gila, Abu Hurairah sudah gila. Nanti kalau anak-anak mengatakan sudah gila, itu ngomongnya tidak sekali dua kali. Kalau sambil jalan, mana orang perempuan, tolong kasih tahu aku, yang melihat orang perempuan. Jadi anak-anak mengira Abu Hurairah sudah gila. Tapi Abu Hurairah karena penyesalan, jalankan terus. Mulai setelah subuh mencarinya, hatta
suatu tempat. Akhirnya malam-malam ketemu dua perempuan. Begitu ketemu, apa kata Abu Hurairah? Fa'lam tuha biqauli Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Begitu ketemu, langsung aku berkata, aku sampaikan sebagaimana yang disampaikan oleh baginda Rasul. Wahai orang perempuan Mbak, apabila bahasanya wahai Mbak, kemarin saya menyesal telah memberi fatwa kepada sampeyan sehingga sampeyan sedih, putus asa, dan saya menebus kesalahan saya menghadap baginda Rasul bahwasanya sudah saya ceritakan saya yang salah. Kata baginda, innalaha at-taubata. Untuk sampean Mbak bisa diterima taubatnya kalau sampean mau bertaubat kepada Allah. Fasyaiqat syahqatan minas surur. Setelah mendengar apa yang disampaikan oleh Abu Hurairah, bahwasanya Abu Hurairah telah diajarkan baginda suruh ngasih tahu perempuan tersebut kalau mau bertobat diterima tobatnya oleh Allah. Maka orang perempuan tersebut fasyaiqat syahqatan minas surur, nangis yang sejadi-jadinya, tapi nangisnya nangis bahagia. Minas surur, nangis yang bahagia. Kan ada nangis yang nangis sedih, putus asa, ada juga nangis yang bahagia. Kalau yang kemarin saat pertama ketemu Abu Hurairah, nangis yang putus asa sehingga sampai pingsan. Nah ini ketemu Abu Hurairah yang kedua, nangis yang sejadi-jadinya juga nangisnya, tapi nangis dengan penuh kebahagiaan karena ada harapan. Nangis yang bahagia. Setelah itu apa? Wa qalat innali hadiqatan wa hiya shadaqatul lil masakini kafaratan lidzambi. Lalu perempuan tersebut berkata kepada Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, sesungguhnya aku punya kebun kurma. Untuk itu kebun kurma aku sedekahkan kepada fakir miskin, kepada orang-orang miskin, untuk menjadi kafarat atas dosa-dosaku. Akhirnya perempuan tersebut mensedekahkan kebun kurmanya untuk orang-orang miskin, menebus kesalahan-kesalahannya. Bapak sekalian yang dirahmati Allah, jadi ada buktinya yang nangis sedih karena ingin sekali kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan keinginannya bukan cuma angan-angan, bukan cuma ucapan, tapi juga dibuktikan bahwasanya niatnya yang tulus ingin kembali ke jalan Allah sampai punya kebun kurma disedekahkan.
الصالحات فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. Dikatakan dalam firman-Nya Allah, orang-orang yang taubat itu bagaimana Pak? Ada cirinya. Orang-orang yang mau bertobat dari dosa-dosanya, kata Allah, itu taubatnya diterima dengan bukti wa amanah, ya iman kepada Allah dan beramal-amal yang baik, beramal yang soleh. Jadi taubat memutuskan dirinya atas perbuatan apapun yang menjadi murka Allah, memutuskan berhenti dan berubah menjalankan amalan-amalan saleh, perbuatan-perbuatan yang baik sesuai aturan agama. Maka kalau sudah dijalankan seperti itu, jawabannya faulaika yabdalullahu sayyi'atihim hasanat. Maka orang-orang yang seperti itu, orang-orang yang taubatnya sungguh-sungguh seperti itu, maka semua keburukannya yang telah dia kerjakan, yabdalullah hasanati, Allah ganti semuanya dengan amal baik. Maka terhapus dosa-dosanya, dihapus jadi amal baik semuanya. Qala ba'duhum innal 'abda idza taba minadz dzunubi sharat ad-dzunubu al-ma'siyah kulluha hasanatun. Dikatakan sebagian ulama menafsirkan ayat tersebut, sesungguhnya hamba-hamba Allah kalau dia melaksanakan taubat dari dosa-dosanya, maka semua dosa-dosanya yang telah lalu itu dihapus menjadi amal baik semuanya. Wa hakada Ali bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, hadis yang semisal seperti itu diceritakan oleh sahabat Ibnu Mas'ud, qala yaqulul insanu yaumal qiyamati fi kitabihi fayara fi awwalihi ma'asi. Wa fi akhirihi hasanati. Fa idza raja'a ila awwalil kitabi ra'a kullahu hasanati. Diceritakan oleh sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, nanti di hari kiamat manusia-manusia itu disuruh melihat, diberikan buku catatannya, diberikan catatan amal-amalnya waktu di dunia. Maka dia melihat, dilihati seperti ini, dilihat dari awal. Faya
yara fi awalihi ma'asi, dilihat dari awal dilihat banyak kesalahan, penuh dengan maksiat, wa fi akhirihi, tapi buku yang terakhir, catatan yang terakhir, hasanat, dilihat banyak kebaikannya. Yang awal penuh dengan maksiat, yang akhir banyak kebaikannya. Fa idza raja'a ila awalil kitab ra'a kullahu hasanatin. Begitu dia tidak percaya, pengen melihat lagi, jadi dari awal dilihatin yang awal maksiat, terus semua maksiat, itu terakhir dilihat ini kok bagus semuanya, bagus semuanya yang belakang. Dibuka lagi dari awal. Begitu dibuka yang kedua dari awal, jadi penuh semuanya dari awal sampai akhir, itu jadi catatan yang baik. Bukunya jadi penuh dengan catatan yang baik. Artinya menunjukkan itu tadi firman-Nya Allah, orang yang bertaubat, itu kan berarti dia awalnya kan berdosa, terus bertobat, berhenti, sudah istiqomah menjalankan perintah-perintah Allah, menjadi larangannya, terus istiqomah sampai mati. Maka kalau sudah lulus begitu, semua kejelekan-kejelekan yang telah dilaksanakan akan diganti oleh Allah, ya Allah, sayyi'atihim hasanatih. Semua keburukannya diganti oleh Allah dengan catatan-catatan yang baik. Maka sungguh-sungguh orang-orang pendosa yang cepat-cepat kembali kepada Allah, termasuk orang-orang yang memutuskan pilihan yang baik, karena diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak disia-siakan. Karena kita semuanya terjaga dan dijaga oleh Allah dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa istiqomah di jalannya,